Eh, Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Keislaman Ibu Dr. Siti Muhammadul Hasanah MPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan FIK Bapak Milani Albar MPDI. Dan yang kami hormati seluruh pemateri pada kegiatan siang hari ini. Ada Pak Dr. Sutomo MSOS dan ada Pak Eko Yusuf Wahyudi MPD dan tentunya seluruh mahasiswa peserta kegiatan pada siang hari ini, yakni kegiatan diseminasi hasil program FIK berdampak 2025 sesi keempat. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kegiatan diseminasi hasil program FIK berdampak 2025 akhirnya sudah sampai pada sesi diseminasi terakhir yakni sesi keempat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena atas jasa beliaulah akhirnya kita dapat menikmati indahnya Islam. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah dengan harapan kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya hasil dari program FIK berdampak yang sudah dilaksanakan oleh seluruh tim nantinya dapat bermanfaat baik bagi Fakultas Ilmu Keislaman maupun bagi kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, kepada yang kami hormati Bapak Eko Yusuf Wahyudi MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah warahmatullahi tampil apa wabarakatuh. belum, Bu Isna? Nggih, sampun. Ampun, nggih. Terima kasih Pak Tomo yang kami hormati, Pak Dr. Sutomo yang sami'na wa ta'na biqaulihi, kira-kira begitu, dan Pak Wadek yang hadir pada kesempatan pagi ini. Kami di sini ini adalah belajar kami untuk menyampaikan hasil kemarin yang sudah kami lakukan di Madrasah Ibtidaiyah Rodotul Ulum Prajoyoso yang tadi sudah disebutkan dengan judul strategi pengembangan yang humanis di Madrasah Ibtidaiyah yang berbasis kurikulum cinta. Ini tentu KBC atau kurikulum berbasis cinta ini adalah hal yang baru karena ini baru eh, baru muncul kalau tidak salah di tahun 2024 kemarin, yang ini semuanya ada di madrasah, kira-kira begitu. Kemarin kami sebentar, kok nggak bisa ganti Bu Isna. Sudah bisa berganti Bu Isna, mohon maaf. Nggih, sampun. Oh sudah ya. Jadi ini landasan filosofisnya. Kalau Pak Tomo tadi mengutip dari ayat, kami juga di sini dari hadis, kami juga di sini ingin sedikit mengutip dari Al-Qur'an, dari yang intinya adalah ada kalimat di tengah-tengah itu waqaba ila li ta'arufu. Kalau misalkan kami baca seluruhnya nanti kemudian akan menjadi multi tafsir. Tapi yang di sini saya ingin menyimpulkan dari ayat tersebut li ta'arufu, agar saling mengenal berdasarkan hati begitu. Terus kemudian ada hadis juga la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak sempurna iman seseorang itu di antara kalian sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai diri sendiri. Artinya ada eh, rasa dari hati ke hati ketika berkomunikasi. Karena pada dasarnya kita mengambil judul ini hari ini memang di madrasah ataupun di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan, memang apa yang disampaikan Pak Tomo tadi sebagai pemimpin tidak hanya bersifat instruktif, tetapi juga harus bisa menggandeng, bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga, dengan personal-personal yang ada di lembaga tersebut. Kalau misalkan di sekolah berarti kita menggandeng warga sekolah, kalau di madrasah warga warga madrasah gitu. Terkait dengan pendahuluan, ini madrasah bukan hanya lembaga akademik. Nah, tentunya ini bukan hanya akademik, termasuk juga di perguruan tinggi saya kira Bu Isna. Ini tidak hanya
lembaga akademik, tetapi ini juga ruang di mana pembentukan karakter dan budaya kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya madrasah merupakan sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang tumbuh di lingkungan pendidikan. Tentu ini budaya madrasah, kalau misalkan ini kami memang mengambil di Madrasah Ibtidaiyah kemarin, di sana kebetulan pas waktu kita ke MI itu siswanya juga tidak ada, tetapi kami bertemu dengan beberapa guru baik itu di MI dan alhamdulillah juga disupport dari Madrasah Sanawiyah termasuk juga SMK kalau tidak salah pada waktu itu. Tentu strategi-strategi ini, strategi pengembangan ini perlu diarahkan dan pendekatan secara humanis yang tentunya berkolaborasi dengan lingkungan. Nanti kami sebutkan siapa saja lingkungan warga sekolah, warga madrasah itu siapa saja. Tentu kita harus mengetahui itu, jangan kemudian hanya disimpulkan bahwa warga sekolah hanya guru, kepala sekolah, dan siswa. Ternyata ada banyak di sana yang menjadi bagian dari warga madrasah gitu. Terus kemudian ini kemarin kami sebelum melaksanakan pengabdian itu tentu ada tahapan persiapan. Ini kemarin kita melakukan analisis situasi dulu. Madrasah ini merupakan institusi pendidikan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tapi juga pusat daripada pembentukan karakter, karakter kemanusiaan. Khususnya pada abad ke-21 ini, madrasah dihadapkan dengan tantangan, tidak hanya madrasah sekali lagi. Semua di lingkungan sosial itu dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar, khususnya di bidang etika, moral, perdamaian, toleransi, dan seterusnya. Sehingga itu sangat kompleks bagi khususnya di sini sebagai akademisi, sebagai nanti Bapak Ibu yang teman-teman semuanya yang dari mahasiswa itu akan menjadi guru, ini menjadi PR kita bersama. Tentu ini semua harus mempunyai jiwa kepemimpinan begitu. Permasalahan yang kami temukan kemarin di Mitra di Madrasah Ibtidaiyah itu ini adalah kurang pemahaman terkait dengan kurikulum berbasis cinta itu. Jadi kurang memahami mewujudkan eh, kurikulum cinta itu seperti apa karena menurut mereka itu baru lah. Kebetulan pada waktu itu saya dengan Bu Isna berkolaborasi pada waktu di sana menyampaikan beberapa terkait dengan kurikulum cinta, KBC, kurikulum berbasis cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, interaksi antar guru dan siswa kadang masih bersifat instruktif. Jadi apalagi mohon maaf di Madrasah Ibtidaiyah itu kemarin memang notabene adalah bahasanya Madura, bahasa Madura. Sehingga kalau orang Madura itu kalau misalkan model pendidikannya itu agak keras sedikit begitu. Kalau tidak bisa pakai dengan hati, langsung pakai keras. Entah itu suara, mungkin pakai, tapi kalau fisik sepertinya tidak ada di sana. Sehingga belum, sehingga kami mengambil permasalahan itu di madrasah itu untuk memahamkan kurikulum berbasis cinta yang berkolaboratif gitu. Tujuannya, tujuannya kemarin kita pertama ada tujuan umum kegiatan pengabdian ini untuk bertujuan meningkatkan kapasitas guru dalam menerapkan prinsip kurikulum cinta. Nah, kurikulum cinta ternyata memang betul kemarin itu ada sempat dari celetukan dari salah seorang guru itu gimana bagaimana menginstruksikan atau memberikan masukan. Misalkan ada anak yang berbicara sendiri, ternyata guru di sana itu masih menggunakan agak kata-kata yang keras begitu. Nah, kalau tidak begitu mereka tidak diam lah. Ini perlu nanti itu pada waktu itu kami menyampaikan bagaimana caranya pendekatan personal menggunakan hati begitu. Tujuan secara khusus itu yang pertama meningkatkan pemahaman guru tentang konsep peace education. Kita sisipi juga dengan peace education karena peace education ini tidak hanya bersifat konflik fisik tetapi juga bersifat terhadap apa namanya ya, diskusi atau misalkan komunikasi antara guru dan peserta didik itu tidak ada peace education-nya juga itu menjadi PR kita. Yang kedua ini mendorong guru agar mampu mengintegrasikan nilai perdamaian.
Yang ketiga, mengembangkan budaya madrasah yang humanis dan kolaboratif serta berorientasi pada kasih sayang. Ini sesuai dengan ayat yang tadi di awal bahwa berorientasi pada kasih sayang. Kasih sayang itu, mohon maaf yang muda-muda ini kasih sayang ini artinya di sini di lembaga pendidikan ya. Terus berikutnya membentuk jejaring komunitas guru yang berkomitmen pada pengembangan madrasah damai dan berkelanjutan. Kami kemarin juga menyampaikan bagaimana kemudian di lembaga sekolah itu bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga luar. Misalkan ada eh, di bidang sosial, ada penghijauan, green teknologi kalau di kampus penghijauan yang melibatkan dinas-dinas pertanian. Misalkan penghijauan di lingkungan sekolah yang melibatkan guru, melibatkan siswa, melibatkan orang tua, melibatkan komite, artinya lingkungan sekitar. Itu kalau misalkan kita mengambil contoh kemarin. Salah satu contoh mungkin yang sudah dilakukan di sana itu apa? Yang sudah dilakukan di sana kemarin misalkan momentum tahunan begitu. Itu ada santunan anak yatim itu melibatkan warga sekolah gitu. Tapi kemarin sudah kita kasih masukan bahwa tidak hanya momentum tahunan mungkin melibatkan di penghijauan di lingkungan sekolah itu melibatkan warga sekitar atau di bidang sosial berbagi Jumat berkah atau apa tapi di sana juga melibatkan warga sekolah itu kepala sekolah guru siswa juga orang tua dan komite peran-perannya juga masing-masing termasuk guru yang berinisiatif terus kemudian siswa sebagai mungkin diajari bagaimana mereka menjadi panitia begitu. Terus kemudian orang tua sebagai support untuk misalkan berbagi ya bagian konsumsi terus diberikan kepada orang yang tidak mampu itu adalah bagian bagian yang sangat penting saya kira itu sehingga ada kolaborasi warga sekolah atau warga madrasah itu dapat berjalan tidak hanya sekedar formalitas saja gitu. Terus berikutnya tahapan persiapan kemarin kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah ini kemarin Bu Isna menyepakati jadwal terus berikutnya survei dan wawancara dan kemudian penyusunan modul dan pelatihan pada waktu pelatihan itu kemarin dilaksanakan di tanggal berapa itu nih kalau tidak salah tanggal 23 setelah hari santri itu kita melaksanakan pelatihan di Madrasah Ibtidaiyah Rodotul Ulum yang ada di Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantul. Sesi teori kami menyampaikan kemarin konsep dasar Peace Education dan kurikulum cinta. Kami mencoba menjelaskan bagaimana sih pendidikan yang damai, bukan hanya meniadakan konflik. Jadi peace education itu tidak hanya kekerasan pada fisik, tetapi non fisik misalkan begitu. Tapi juga menumbuhkan kemampuan resolusi konflik, kemampuan empati. Kami mengambil kalau misalkan di warung apa itu kalau boleh sebut nama itu Alfamaret, Indomaret, ketika kita beli ke sana pasti ada ucapan selamat datang, selamat berbelanja. Itu saya kira itu bukan berdasarkan empati atau dari hati ke hati, tetapi itu memang SOP standar operasional yang ada di sana. Meskipun pada waktu dia menghitung uang gitu atau aktivitas apapun ya tetap itu akan dilakukan, tetapi tidak dari hati ke hati. Tetapi kalau misalkan kita ke warung tetangga, kami contohkan kemarin begitu, kalau di warung tetangga kita dari hati ke hati ya bisa mau beli apa kemana-mana begitu. Terus berikutnya ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi itu ada dibagi menjadi dua, yakni pertama evaluasi formatif dilakukan selama pelaksanaan memastikan tercapaian, terus kemudian ada penyusunan laporan akhir. Ya, di antaranya ini adalah luaran daripada pelatihan kemarin. Strategi utama dalam eh, kurikulum berbasis cinta yang bersifat kolaboratif ini, yang pertama adalah penguatan nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan kegiatan madrasah. Yang kedua, keteladanan pemimpin dan guru dalam sikap dan berperilaku. Yang ketiga, keterlibatan aktif warga, madrasah, dan pengembangan program kolaboratif lintas lembaga. Yang pertama, ini penguatan nilai-nilai Islam dalam kurikulum itu
di madrasah misalkan kemarin momentumnya adalah Hari Santri. Jadi Hari Santri itu tidak hanya seorang guru saja atau guru dan kepala sekolah yang terlibat, tetapi juga melibatkan eh, siswa dan warga yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, keteladanan kepemimpinan. Keteladanan pemimpin ini tentu tadi disampaikan oleh Pak Dr. Sutomo itu, guru tidak bersifat hanya instruktif, tetapi harus mempunyai inovasi peduli kepada sesama begitu. Keterlibatan aktif seluruh warga, warga madrasah tentu tadi ada komite, wali santri, wali murid, ada murid sendiri, guru, dan lingkungan sekitar. Pengembangan program kolaboratif lintas lembaga, ini yang saya sampaikan, bahwa ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga sekolah, misalkan eh, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, dan cinta terhadap pembelajaran. Jadi ini yang agak kemarin masih belum diterima oleh warga, oleh guru ketika harus berkata-kata lemah lembut kepada siswa, itu masih belum siap mereka. Kenapa? Karena mereka masih terbiasa dengan sifat instruktif begitu. Kalau tidak bisa di berkata-kata halus ya langsung kasar begitu. Maka siswa itu akan diam. Nah, itu dari situ mereka banyak memahami terkait dengan bagaimana pendekatan-pendekatan secara personal kepada siswa. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan bahwa monitoring dan evaluasi, ada evaluasi setelah pelatihan itu dilakukan kunjungan, ini kami juga belum melakukan kunjungan, tapi pada intinya kemarin dari guru-guru itu sangat tertarik dengan kurikulum cinta, kurikulum berbasis cinta. Karena memang baru. Ini hasil dan pembahasan, hasilnya kemarin yang sudah kami lakukan adalah peningkatan pemahaman guru mengenai konsep kurikulum cinta dan peace education. Memang kita buat kolaboratif antara KBC dan Peace Education, karena Peace Education itu adalah memang dari Fakultas Ilmu Keislaman yang tentunya itu ada hubungannya dengan kurikulum cinta. Berdasarkan evaluasi formatif yang dilakukan selama pelatihan itu peserta menunjukkan peningkatan pemahaman. Ada 85% kira-kira eh, memahami terkait dengan cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, artinya peduli terhadap sesama yang dicontohkan tadi di bidang sosial, cinta kepada lingkungan tadi dengan penghijauan di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah, memahamkan kepada anak-anak, kepada warga madrasah untuk peduli terhadap lingkungan begitu. Meskipun di lingkungan daerah madrasah itu hanya ada tebu, tetapi kemarin kita kasih tahu bahwa mungkin itu bisa ada penanaman sayur atau apa nanti hasilnya dibagikan ke lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Terus yang kedua, kemampuan guru merancang rencana pembelajaran yang berbasis perdamaian. Melalui workshop itu yang difasilitasi dari Fakultas Ilmu Keislaman mampu menyusun minimal RPP. Kemarin cuma masih belum sempat ke itu penyusunan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Insya Allah dalam minggu ini kita akan ke sana lagi sama Bu Isna, insya Allah begitu. Ini rekomendasi hasil dari kemarin. Pertama, integrasi kurikulum cinta dalam produk dokumen kurikulum madrasah. Yang kedua, pembentukan tim penggerak madrasah damai. Ini yang harapannya kemarin bisa segera terbentuk terkait dengan tim penggerak madrasah damai itu. Sehingga memang ada tanggung jawab bagi tim itu untuk melakukan dan mengimplementasikan KBC, kurikulum berbasis cinta itu. Terus berikutnya penguatan kapasitas guru secara berkelanjutan, pembentukan komunitas, serta pelibatan secara aktif warga sekolah. Karena kemarin saya menemukan di sana kapan wali murid atau wali siswa termasuk komite itu hadir di sekolah. Momentumnya hadirnya itu momentum tahunan atau momentum semesteran begitu. Jadi tidak ada ketika berbicara parenting itu tidak dilakukan secara masif. Tuh. Terima kasih. Itu mungkin saja Bu Islam. Mohon maaf kalau Oke, misalkan ada salah kata. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Eko Yusuf atas materinya berkaitan dengan implementasi kurikulum cinta, terutama berkaitan dengan pembentukan budaya damai di madrasah. Baik, dua materi yang sangat menarik teman-teman sekalian, baik materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sutomo tadi berkaitan dengan leadership, jadi bagaimana menjadikan pemimpin masa depan itu memiliki karakter leadership yang moderat, dan yang kedua terkait kurikulum cinta. Nah, untuk melengkapi sesi pada siang hari ini, barangkali mungkin dari peserta webinar series keempat, ada hal-hal yang masih penasaran ingin ditanyakan kepada para pemateri, maka waktu dan tempat kami persilahkan. Karena memang materi hari ini sangat menarik sekali, teman-teman sekalian. Monggo, bisa pertanyaan untuk Bapak Dr. Sutomo maupun Pak Eko Yusuf. Bisa raise hand atau juga bisa ditulis di chat room. Sudah paham, Bu. Oke, sebenarnya bukan masalah paham atau tidak, Pak Tomo. Sebenarnya kaitannya kan apa ya? Ya tadi barangkali teman-teman masih penasaran bagaimana mungkin proses pelaksanaan pengabdian masyarakatnya kemarin, kemudian impactnya seperti apa. Nah, ini kan saya rasa juga hal-hal yang bisa saya rasa ditanyakan kepada para pemateri pada siang hari ini. Monggo teman-teman sekalian. eh Selain itu saya ingatkan juga mohon mengisi daftar hadir. Untuk link daftar hadirnya sudah saya share di chat room ya. Nanti bisa diisi di sana. Kalau saya pantau sampai detik ini yang ngisi masih 4 mahasiswa saja. Kalau saya lihat di room ini kan sangat banyak pematerinya, pematerinya, pesertanya. Tadi mencapai 40 lebih. Nah, ini monggo segera mengisi daftar hadir sebelum lupa. Nanti daftar hadir akan saya tutup sampai zuhur. Jadi silahkan teman-teman bisa mengisi eh, daftar hadirnya. Baik, ada, monggo bisa raise hand atau mengisi di chat room. Baik, kalau tidak ada barangkali saya yang tanya aja deh. Boleh nggak, Pak Tomo, Pak Eko Yusuf? Eh, Berkaitan dengan ini, Pak Tomo, berkaitan dengan apa leadership. Tadi saya menangkap bahwa yang disampaikan Pak Tomo tadi bahwa pemimpin atau leadership itu sebenarnya bisa dibangun gitu kan. Jadi bukan ya bukan bawaan lahir gitu kan, bawaan lahir. Namun kalau saya amati sih ya memang bisa dipelajari nih, bisa dipelajari, bisa dibangun. Tapi kalau saya amati di hari-hari ini itu kan memang ada semacam kecenderungan, barangkali kayak kecenderungan orang itu kemudian dia memiliki pola pikir yang bijaksana, kemudian apa eh ini loh secara emosi itu kemudian dia bisa sangat menjaga itu gitu. Nah, itu kan sebenarnya kadang kalau saya lihat sih itu juga ada sisi kecenderungan, ada watak gitu nggih, ada watak. Sebenarnya untuk menjadi pemimpin yang moderat itu sebenarnya eh kombinasinya seperti apa sih yang tepat? Barangkali mungkin proporsi dari memang eh potensi diri sendiri dengan mungkin faktor yang mungkin bisa kita bentuk dari lingkungan itu sebenarnya seberapa besar begitu. Apakah kecenderungannya memang lebih pada faktor pembawaannya atau sebenarnya faktor lingkungan yang bisa membentuk pemimpin yang moderat itu. Gitu. Itu untuk Pak Dr. Sutomo. Nah, untuk Pak Eko Yusuf, ini berkaitan dengan kurikulum cinta tadi kan terkait budaya madrasah tadi. Nah, sebenarnya kan berkaitan dengan kurikulum cinta, terutama kaitannya dengan budaya madrasah. Ini kan sebenarnya di kurikulum sebelumnya kan juga sudah ada, nggih. Sampai mungkin di beberapa sekolah juga sudah ada pembiasaan-pembiasaan seperti 5S dan lain-lain begitu. Namun memang biasanya kalau saya amati pembudayaan yang ada di sekolah itu kan mungkin hanya selesai di sekolah begitu loh. Belum sampai mengakar kepada pembentukan karakter peserta didik. Kalau kaitannya dengan kurikulum cinta ya berarti karakter peserta didik yang penuh cinta, baik
cinta lingkungan, cinta kepada Tuhan dan lain-lain. Nah, kira-kira eh, rekomendasi apa barangkali yang bisa ditawarkan Pak Eko Yusuf untuk menjadikan tadi bahwa hal-hal yang dibudayakan di sekolah itu memang bisa sampai dibawa ke rumah dan bisa membentuk karakter siswa. Ngoten, mungkin itu yang menjadikan hal yang penasaran yang pengen saya tanyakan kepada dua pemateri hari ini. Monggo, saged ditanggapi. Ya, di pertanyaan ini Bu sekelas dokter jadi berat harus mikir dulu ini. Nggak Buatan mikir Mbak ini. Tomo, ampun iki. Ya, jadi sebenarnya dalam membentuk karakter seberapa besar pengaruh dari berbagai macam aspek itu seperti apa ya? Tapi kalau kita melihat di aliran pendidikan itu Mbak Isna ya, ada 3 aliran besar dalam pendidikan itu aliran yang nativistik, nativisme, empirisme dan konvergensi. Jadi saya pikir tiga-tiganya sebenarnya punya punya potensi, sama-sama punya peluang bahasa saya, sama-sama punya peluang. Artinya kalau toh misalkan secara natural dia tidak punya luriah, tidak punya nasab jadi leader atau pemimpin, tapi ketika dalam lingkungannya dan empirismenya itu kuat, saya pikir itu juga akan sangat membentuk dia. Ya, itu artinya bahwa potensi yang ada dalam dirinya itu tidak semata-mata membentuk dia, tapi karakter seseorang itu bisa terbentuk oleh lingkungan. Nah, memang yang moderat itu adalah kombinasi kedua-duanya. Kedua-duanya itu artinya dari nativismenya, dari eh, naturalnya dia itu juga ada bakat, didukung oleh empiriknya yang juga kuat untuk mendukungnya. Di situ punya peran yang sama-sama kuat. Hanya saja ketika kita ingin melihat seberapa besar pengaruhnya, saya pikir memang ya bergantung kepada seseorang atau orang yang dimaksud. Misalkan kita semuanya teman-teman mahasiswa hari ini enggan untuk berinteraksi dengan yang lain, atau mungkin ketika dia di pondok tidak banyak ada kesempatan dia menyampaikan ide, gagasan dan lain sebagainya. Dan ketika dia masuk di kuliah, perkuliahan, dia bisa manfaatkan kesempatan itu, mulai bacanya semakin sergap, diskusi dengan temannya bagus, ketika diskusi di kelasnya dia juga aktif untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat. Saya pikir itu yang nanti akan membentuk teman-teman sekalian atau kita semua, bahwa karakter, bukan karakter, saya pikir di awal itu ya karena potensi belum tergali saja. Jadi kalau nanti teman-teman sekalian, silahkan apa yang ada dalam diri Anda hari ini, saya pikir banyak kesempatan, banyak peluang, karena kita ini adalah sekali lagi menganut aliran yang konstruktivistik. Artinya konstruktivistik itu ada kesempatan kita semuanya untuk menjadikan apapun dalam diri kita sesuai dengan ekspektasi kita sendiri. Jadi misalkan saya pengen menjadi pemimpin dengan berbagai macam syarat tadi, kita lalui, kita ikuti bersama, insya Allah kita pun akan juga bisa. Nah, maka dari itu sekali lagi kayaknya effort dari intrinsik Mbak Isna yang memang harus diperkuat dalam diri kita semuanya. Semuanya kita itu pengen jadi apa. Nah, ketika jadi apa itu kita bisa mencari partner atau mencari dukungan yang bisa memperkuat apa yang menjadi harapan kita atau cita-cita kita, kira-kira begitu. Nah, itu yang paling memungkinkan. Sehingga filosofi orang dulu itu ketika kita pengen kaya raya, ya kita harus berteman dengan orang yang kaya raya gitu. Kalau kita pengen menjadi orang yang senantiasa harum dalam diri kita, kita harus berteman kepada yang penjual minyak wangi dan seterusnya. Saya pikir itu adalah filosofi sederhana yang bisa untuk mengubah diri kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi filosofi sederhana begitu Mbak Isna, kira-kira ya. Soal dominasi tentu ya belum pernah kita melakukan ini ya, belum melakukan riset ya.
tapi setidaknya semakin dominan pengaruh orang lain untuk menginsersif dalam diri kita, kira-kira ya itu yang paling dominan bisa membentuk diri kita. Kira-kira begitu, Bu Isna dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Tomo. Nggih, untuk pertanyaan kedua, monggo bisa langsung ditanggapi Pak Iko Yusuf berkaitan dengan Terima pembentukan kasih budaya Bu Isna. madrasah yang berdampak. Terima kasih Bu Isna. Ini repot singkatin jawab ini Pak Tomo. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kemudian itu bisa kebiasaan baik itu menjadi keterbiasaan dan juga menjadi budaya di rumah, karena memang sejauh ini karena memang kontrol daripada sekolah, guru itu kan hanya terbatas di lingkungan sekolah saja. Jadi ada beberapa strategi, maka ini ada kolaborasi antara warga sekolah, warga madrasah begitu. Dengan cara apa? Yakni yang pertama dengan eh, sifat keteladanan. Pertama misalkan ini sebagai seorang guru itu harus memberi teladan kepada siswanya, dan juga ketika itu sudah menjadi eh, keterbiasaan, keterbiasaan maka harus ada pelibatan dari orang tua siswa. Dari mana? Ngontrol di sekolah, dari rumah. Di rumah itu artinya ada pelatihan atau mungkin jenis parenting yang dilakukan oleh sekolah untuk menyadarkan atau memberikan pemahaman terkait pembiasaan yang di sekolah ini seperti ini. Misalkan pembiasaan baik salam kepada orang tua ketika masuk keluar rumah dan mungkin saat di rumah begitu. Itu juga bisa menjadi pembiasaan. Ketika fungsi daripada orang tua itu penguatan. Jadi tinggal penguatan saja di rumah. Ketika sudah terjadi penguatan dan dikontrol oleh orang tua, maka itu eh, bisa menjadi budaya. Seperti halnya kita, kalau misalkan pagi kita berangkat kerja pakai sepatu, itu sudah menjadi pembiasaan. Karena apa? Karena memang itu pertama pembiasaan, yang kedua itu sudah menjadi budaya. Harapannya memang kalau misalkan itu melibatkan seluruh elemen, baik itu guru, kepala sekolah, orang tua siswa, komite, dan wali murid atau wali siswa, itu memang betul-betul harus jalan ya. Ini yang rata-rata di sekolah tidak jalan kan di situ. Orang tua siswa itu tidak hanya hadirnya di sekolah cuma di momentum setengah semesteran pas waktu kenaikan kelas, tanpa seakan-akan orang tua siswa itu menyerahkan sepenuhnya kepada guru, kepada sekolah. Terkait dengan pembiasaan harusnya memang itu ada keterlibatan pada eh, orang tua siswa begitu. Itu biasanya. Jadi intinya ada keteladanan, pembiasaan serta penguatan, dan itu akan pada akhirnya akan menjadi budaya yang positif begitu. Seperti halnya kita ya setiap hari itu saja Bu Isnan. Itu akan menjadi pembiasaan. Mungkin itu Bu Isnan. Baik, terima kasih Pak Iko Yusuf atas jawabannya. Barangkali dari teman-teman masih ada atau sudah dirasa cukup? Cukup nggih? Ini karena webinar hari ini kita laksanakan di hari Jumat. Oh, masih ada satu pertanyaan. Nah, ini kalau sudah mendekati akhir, ini semakin menarik sepertinya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Eva, PGMI. Jadi saya masih bingung sampai saat ini berkaitan dengan kurikulum. Waktu itu ketika saya PPL di MI saya masih menggunakan modul atau RPP Kurikulum Merdeka. Nah, berhubungan sehubung di MI di bawah naungan Kementerian Keagamaan dengan adanya banyaknya kurikulum seperti deep learning, kurikulum cinta, yang saya tanyakan sebenarnya di MI harus menggunakan kurikulum yang mana? Apakah jika menggunakan kurikulum deep learning pada MI itu salah atau kurang tepat? Gitu. Baik, ini mungkin ditujukan kepada Pak Eko Yusuf, nggih, karena tadi materinya yang berkaitan dengan kurikulum cinta adalah Pak Eko Yusuf. Nggih, monggo bisa ditanggapi Pak Eko Yusuf. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, bagaimana kemudian kalau sekarang itu sudah menggunakan deep learning, apakah kita harus menggunakan kurikulum cinta? Karena memang lembaga pendidikan itu setiap berganti pemimpin
dan menjadi pimpinan itu kurikulumnya sering berganti begitu. Bahkan kemarin di MI itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka pada waktu itu, ternyata kok masih ada. Kemarin itu bahkan dari guru guru MI ataupun MTS itu ada pelatihan yang berhubungannya dengan kurikulum berbasis cinta. Ternyata lebih memilih di sekolah tersebut daripada keluar, kok materinya juga sama. Karena memang ini materi masih eh, apa namanya ya, masih baru. Kurikulum berbasis cinta itu masih baru. Apakah jika menggunakan kurikulum deep learning itu salah atau kurang tepat? Nah, ini pertanyaan salah atau kurang tepat ini saya kira ini harus dibicarakan dengan kepala sekolah. Syukur-syukur itu bisa digunakan secara kolaboratif. Saya kira ini kalau kurikulum berbasis cinta itu lebih kepada pembentukan karakter begitu. Kalau sama itu dengan kurikulum K13 kayaknya. Ya Bu Isna ya, K13 apa KTSP itu ya. Mungkin Bu Isna Bersama bisa dengan menambahi. K13. Oke, kayaknya mungkin begitu. Mungkin Bu Isna bisa menambahi Oke, dengan begitu. saya tambahkan sedikit sih, mungkin nambah tema diskusi barangkali ya. Jadi sebenarnya ini Mbak Eva dan teman-teman sekalian, jadi posisi kurikulum berbasis cinta ini dia bukan, meskipun bahasanya memang kurikulum ya. Jadi memang yang dipilih oleh pemerintah untuk membahasakan kebijakan ini itu memang kurikulum begitu. Sedangkan kalau di Kemendikbud eh, apa namanya, deep learning itu bukan kurikulum. Deep learning itu adalah pendekatan pembelajaran. Nah ini kan sudah posisi yang berbeda. Tapi di panduan kurikulum berbasis cinta itu dari awal sudah ditekankan bahwa kurikulum berbasis cinta ini dia bukan substitusi. Jadi bukan substitusi, jadi bukan pengganti kurikulum. Tapi dia adalah bersifat hanya insersi saja, begitu kan. Jadi dia hanya insersi saja, sehingga kalau kami rasa sebenarnya apakah menggunakan deep learning salah, tidak, gitu kan. Jadi kan deep learning itu kan pendekatan pembelajarannya boleh, gitu kan. Jadi kurikulumnya tetap mengacu pada kurikulum yang diterapkan oleh Kemendikbud. Jadi kalau hari ini itu kan memang kurikulumnya masih kurikulum merdeka sebenarnya teman-teman semua. Jadi kurikulumnya kurikulum merdeka, cuman yang ada di Kemenak kemudian eh, diarahkan ke KBC-nya. Jadi kan ada 5 cinta yang diharapkan itu kan ya. Itu sebenarnya. Jadi ini sebagai penguat saja sebenarnya. Tapi secara umum kurikulumnya adalah tetap kurikulum merdeka. Cuman pencirinya, nggih, bahasanya mungkin pencirinya, distingsinya itu adalah distingsi berbasis cinta. Gitu. Jadi tidak salah menggunakan deep learning. Deep learning kan hanya pendekatannya aja. Nah, nanti dari pendekatan deep learning itu nanti bisa kita arahkan dengan tema-tema yang ada di kurikulum cinta. Mungkin contohnya mungkin tema lingkungan, ada tema eh, sosial, moderasi beragama, itu nanti masih bisa dimunculkan di sana. Saya rasa seperti itu, Mbak Eva, nggih. Baik, masih ada lagi? Atau cukup? Baik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mungkin jika dirasa sudah cukup, maka di sini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para pemateri siang hari ini yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan diseminasi hasil program EPIKA Berdampak 2025. Semoga pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh beliau berdua nantinya bisa bermanfaat baik untuk lembaga atau mitra Fakultas Ilmu Keislaman yang kemarin ditempati sebagai tempat pengabdian masyarakat dan tentunya untuk kita semua gitu. Maka eh, dengan ucapan hamdalah kegiatan pada siang hari ini kami nyatakan ditutup. Baik, terima kasih kami Foto sampaikan Bu Isna kepada dokumentasi. para pemateri. Saya cukupkan terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah foto Baik, buatan untuk dokumentasi Bu. melengkapi kegiatan pada siang hari ini, teman-teman, kita bisa foto bersama. Monggo bisa on cam semua. Jadi ini Pak Eko Yusuf dan Pak Tomo ini sudah, apalagi Pak Tomo ini topinya menarik sekali. Ini layak untuk didokumentasikan. Sebentar. Eh, Bukan arsip Oke, Agustus itu Pak. Oke. sebentar saya remove pinnya dulu. Nah, monggo teman-teman semua bisa on cam. Nah, ini
Baik, Mas Fikri sudah, Mbak Vivi, Mbak Amelia, Mbak Meta, Mas Aril. Monggo, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar lagi. 1, 2, 3. Baik, ada 2 halaman. Halaman yang kedua bisa on cam semua. 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Mohon izin undur diri. Matur nuwun Pak Tomo, Pak Eko Yusuf. Sami-sami, ye. Sami-sami, ye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.